Kebakaran melanda toko grosir yang menjual plastik dan bahan kue di Jalan Pembangunan Desa Mulyorejo, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dinas Pemadam Kebakaran Deli Serdang dan Kota Medan mengerahkan 4 mobil pemadam. Ramainya warga serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas sedikit kesulitan saat proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Pas kebakar bang, ada suara ledakan kan. Api dari belakang bang, dari tumpuan belakang. Mungkin konslet bang, dengan kabel terbakar ya. Kebakaran yang terjadi pada Kamis petang hingga malam ini membuat pemilik tempat usaha histeris dan nyaris pingsan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Inilah video amatir warga yang merekam kebakaran yang terjadi di basement Pasar Baru, Kota Bandung, Jawa Barat. Nampak asap pekat keluar dari seluruh pintu keluar area basement hingga menyebabkan kepanikan. Ribuan pedagang dan pembeli juga berhamburan keluar serta menyelamatkan barang dagangannya keluar dari area Pasar Baru. Selain itu, sejumlah pedagang juga harus dibawa ke rumah sakit terdekat akibat sesak nafas saat menyelamatkan barang dagangannya. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi langsung berusaha untuk memadamkan titik api yang berada di basement lantai 2. Sumber api sendiri berasal dari panel listrik hingga menyebabkan kebakaran serta kepulan asap yang cukup tebal di sekitar area basement. Diduganya genset, tapi sebenarnya adalah cadangan listrik, panel listrik. Jadi sumber api dari sana menyebar ke bangunan yang mudah terbakar, dan semuanya itu adalah berjajar panel listrik untuk pengendalian sumber tegangan, sumber listrik cadangan di gedung Pasar Baru ini. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini, meski demikian kebakaran ini sempat membuat seluruh pedagang dan pembeli tidak beroperasi selama pemadaman berlangsung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjai dan rekan saya. Dan saya Prisa Somodatu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya pemirsa, siang kali ini kami awali dari kebakaran hebat yang melanda kios jok motor di Jatiwaringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api membuat karyawan di gudang samping lokasi kebakaran panik dan menyelamatkan diri. Kobaran api melahap kios servis jok motor yang berlokasi di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Kemarin sore, terekam kamera warga. Besarnya kobaran api membuat sejumlah karyawan gudang penyimpanan daging beku yang berada di samping kiri lokasi kebakaran panik lari berhamburan karena khawatir api merambat ke gudang tersebut. Diduga, api berasal dari korsleting listrik di ruang tengah yang kemudian merambat ke seluruh bangunan kios. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Itu dari ruang mana bang? Dari tengah. Dari tengah. Karena konslet listrik tahu apa? Nggak tahu pak. Tiba-tiba tuh apa udah gede aja. Nggak ada yang bisa selamatin bang. Habis. Padatnya kondisi jalan di sekitar lokasi kebakaran serta ramainya warga yang menyaksikan membuat petugas sulit menuju titik kebakaran. Ke TKP ini jalan padat, macet karena berbarengan dengan jam pulang kerja. Terus banyak masyarakat yang menonton kebakaran tersebut, jadi menyulitkan kita untuk sampai dan masuk ke tempat kejadian kebakaran. Namun juga dari korsleting listrik. Api baru padam 1,5 jam kemudian setelah 11 unit pemadam kebakaran dikerahkan.
Beruntung tidak ada korban jiwa imbas kebakaran, arus lalu lintas di Jalan Raya Jatiwaringin macet panjang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Terjangan angin puting beliung di Kecamatan Prajikan Bondowoso sore kemarin rekam kamera warga. Angin menerbangkan atap-atap rumah, membuat warga panik lari menyelamatkan diri. Angin ribut yang menyerupai tornado ini menerjang apapun yang dilaluinya. Akibatnya, ratusan rumah warga di 2 desa porak-poranda diterjang angin puting beliung. Bahkan sejumlah warga terluka akibat tertimpa reruntuhan. Tampak kapi Allah, sabung sangat ya Allah. Aduh. Warga memilih mengungsi karena rumah rusak dan trauma. Sementara petugas terus lakukan penanganan memotong pohon yang menimpa rumah. Desa Walidono dengan Desa Cangkring. Tapi yang paling parah itu di Desa Walidono sekitar 3 RW yang habis. Ada berapa rumah terdampak, Pak? Sementara masih didata, kami data 3 pilar desa sama 3 pilar kecamatan untuk laporan lengkapnya. Sebelum kejadian, langit nampak mendung, tiba-tiba muncul angin besar. Petugas kini lakukan penanganan dampak bencana alam dan hingga data pagi tadi, 15 rumah rusak berat, 67 rumah rusak sedang, dan 108 rumah rusak ringan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pemalsuan data untuk pinjaman. Ya, tiba-tiba rumah petani tersebut didatangi debt collector yang menagih utang sebesar 4 miliar rupiah. Kacung Supriyatna, petani asal desa Jaya Mulia, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkejut usai didatangi petugas penagih utang sebuah lembaga keuangan. Pria berusia 63 tahun ini diminta melunasi hutang sebesar 4 miliar rupiah. Padahal Kacung Supriyatna merasa tidak pernah mengajukan pinjaman sepeser pun. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini pertama kali mengetahui adanya tagihan ini pada 2021 silam. Para penagih utang menyebut bahwa sertifikat tanah miliknya telah menjadi anggunan pinjaman atas nama dirinya. Diduga Kacung Supriyatna telah menjadi korban mafia tanah. Dari hasil penelusuran pihak keluarga, berkas-berkas yang menjadi dasar pengajuan pinjaman atas nama dirinya merupakan berkas palsu. Penagihan. Berapa sih, Pak? 3 miliar. 3 miliar lebih? 3 miliar sampai 4 miliar. Ya. Tapi Bapak sendiri ngerasa nggak, Pak? Oh, enggak. Meminjam uang sebanyak itu? Nggak merasa, makanya ya kita 4 miliar, 100 ribu juga sama nggak pernah minjam. Nggak bisa tinggal apa, nggak pernah nganggunan. Pak, setahu Bapak itu orang yang datang ke sini itu dari mana, Pak? Bank atau dari mana? Ya dari bank. Di Jakarta itu ya. Atas hal inilah Kacung Supriyatna telah melapor ke Polres Metro Bekasi. Polisi juga tengah menyelidiki adanya kemungkinan pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Metro Bekasi, ada Bapak AKP Ahmadi di sana. Ya, selamat siang Bapak Ahmadi. Sejauh mana penyidikan terkait dengan kasus ini? Selamat siang Mbak Prisya dan Pak Fram. Untuk kasus ini masih dalam penyelidikan, untuk sampai saat ini masih dalam pemeriksaan saksi-saksi. Sejauh mana keterlibatan orang-orang yang ada dalam perkara tersebut. Ya, Pak Ahmadi, apakah ada indikasi bahwa ini salah tagih atau seperti apa gitu Pak, asal salah alamat?
Justru ini kan masih dalam penyelidikan. Kita masih mengumpulkan saksi-saksi, bagaimana keterangan saksi-saksi nantinya. Sejauh ini Bapak dari keterangan para saksi seperti apa Bapak? Apakah ada dugaan sementara? Ada dugaan ngarah ke seorang yang dititipin surat tersebut. Oke, jadi indikasi terhadap seseorang yang dititipkan surat awalnya ini, apakah sudah dipanggil atau diperiksa juga atau seperti apa, Pak? Belum, kita masih ngumpulin saksi-saksi untuk mengarah ke arah orang yang diduga tersebut adalah kita memperkuat saksi-saksi dulu. Baik, lantas Bapak, apakah mungkin ada arahan begitu ya dari Anda Pak terkait dengan kasus ini kepada masyarakat, kira-kira seperti apa ya? Arahannya begitu ada informasi atau orang yang merasa kena tipu, tolong secepatnya lapor ke pihak yang berwajib. Oke Bapak, kalau sejauh ini dengan kasus yang dialami Pak Kacung ini sudah berapa lama Bapak dialami dengan penagihan uang banyak 4 miliar rupiah ini? Kebetulan dengan responsifnya Polres Metro Bekasi, begitu Pak Kacung lapor ke Polres, langsung kita tangani dengan serius, kita panggil saksi-saksi dan yang ada keterkaitannya dengan perkara tersebut. Oke, ada indikasi dari segi keluarga juga nggak Pak? Kita masih dalam pemeriksaan. Masih didalami ya Pak ya? Baik, terima kasih Bapak Ahmadi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, selamat siang. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi politik pemirsa. Aksi Kamisan kembali digelar di depan Istana Merdeka Jakarta kemarin, di mana para pendemo menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Januari 2024, tepat 17 tahun aksi Kamisan bergerak di depan Istana Merdeka. Setiap hari Kamis, pendemo bergerak menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Aksi digelar secara damai dengan menggunakan atribut hitam, disertai pembacaan puisi kepada para penguasa. Hingga kemarin, setidaknya sudah 800 kali aksi Kamisan digelar. Namun satu hari jelang aksi Kamisan, media sosial X dihebohkan dengan hilangnya akun @aksi-kamisan. Akun diduga tidak bisa diakses sejak Rabu siang. Situasi politik yang memanas diduga menjadi salah satu pemicunya. Publik mempertanyakan komitmen para capres untuk menuntaskan kasus HAM masa lalu. Banyak yang menilai komitmen hanyalah janji untuk meraup suara. Apalagi sebagian pihak masih menganggap salah satu capres memiliki catatan hitam terkait pelanggaran HAM. Aksi Kamisan mulai diadakan sejak tahun 2007, diikuti oleh para demonstran dari korban, keluarga korban pelanggaran HAM, serta masyarakat umum yang menuntut keadilan. Aksi Kamisan seolah membuktikan bahwa tuntutan kepada negara untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM berat secara berkeadilan bukanlah isu 5 tahun sekali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perolehan suara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran cenderung stagnan dalam survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia. Ya pemirsa, keinginan Pilpres satu putaran yang sering digemborkan paslon 02 nampaknya tinggal angan-angan. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming cenderung stagnan di kisaran 45%, sehingga kemungkinan kecil untuk Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Dalam survei indikator ini, elektabilitas Prabowo Gibran memang ungguli paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Meski demikian, jika dibanding dengan survei indikator pada 23 November hingga 1 Desember 2023, elektabilitas Prabowo Gibran cenderung stagnan, bahkan nampak turun dari 45,8% menjadi 45,79%. Ya pemirsa, survei ini dilakukan di provinsi di Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 4.560 orang. Dan pemirsa, Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Kamis kemarin merilis hasil jejak pendapat.
di mana pemilu 2024 dan dalam simulasi 3 nama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD semakin menguat pasca debat ketiga. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Deputi Politik 5.0 dari TPN Ganjar Mahfud, ada Bapak Andi Wijayanto. Halo, selamat siang Mas Andi. Ya, Mas Andi, suaranya belum terdengar sampai kami di studio. Boleh dibuka mungkin? Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Mas Andi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Ayu Siang. Mas Andi, ini bagaimana TPN Ganjar Mahfud melihat hasil survei LSI DNIJA, di mana pemilu 2 putaran dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam tren yang terus naik? Ya, kami selalu menggunakan hasil survei sebagai salah satu basis data untuk melakukan triangulasi dengan metode lainnya. Nah, dari triangulasi yang kami hasilkan dengan antara lain menggunakan hasil survei, ya tampaknya memang mengarah kepada pemilu 2 putaran karena ada stagnasi dari pasangan 02 yang sulit untuk mencapai 50% ke atas dalam 14 Februari. Dalam salah satu triangulasi kami berusaha untuk memahami kenapa stagnasi itu terjadi. Dan salah satu penyebabnya antara lain karena sentimen negatif ke paslon 02 itu cukup signifikan, jauh lebih tinggi dari paslon 01 dan 03. Jadi kalau dilihat dari data, misalnya sentimen negatif ke Pak Prabowo itu tembus 40%, sementara Mas Ganjar tidak sampai 10%. Kira-kira Mas Anies ada di angka 21-22%. Jadi dibandingkan dengan Mas Ganjar, sentimen negatif Pak Prabowo itu 4 kali lipat. Dibandingkan dengan Mas Anies, sentimen negatif Pak Prabowo itu 2 kali lipat. Dan kami melihat ada 6 isu utama yang membuat 02 itu cenderung bergerak di sentimen negatif. Isu pertamanya yang tadi sudah disebut di awal acara adalah masalah pelanggaran HAM masa lalu. Oke, lantas sebaliknya nih, sentimen apa yang membuat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini terus naik, Mas Andi? Iya, Pak Mahfud dengan Mas Ganjar itu sejak awal kampanye cenderung selalu berada di sentimen yang positif ya. Kalau kita ngelihat net sentimen, mereka sebetulnya sudah sampai benchmark aman di net sentimen 60% ke atas. Terutama Pak Mahfud itu cepat sekali memperoleh sentimen positif, sehingga dari 6 orang yang maju di Pilpres ini, Pak Mahfud yang sentimennya paling tinggi, lalu beda-beda tipis dengan Mas Ganjar. Ya, salah satu variabel yang membuat Mas Ganjar, Pak Mahfud sentimennya meningkat terutama dalam 7 hari ini adalah karakter Presiden Rakyat. Dilihat dari bagaimana terutama Mas Ganjar bergerak belusukan plus, yang punya ciri khas menginap di rumah warga, menyapa langsung warga dan menyampaikan program-program yang memang berisi program-program rakyat. Ada 21 program unggulan, mungkin 3 besarnya adalah KTP Sakti, 1 keluarga, 1 sarjana, dan gratisin internet. Itu 3 program yang kami lihat di media analitik kami yang paling diterima secara baik oleh rakyat. Oke, Mas Andi, ini kan peringkat paslon 1 dan 3 ini tipis dan saling berkejar-kejaran, dan sementara paslon 2 ini stagnan. Kalau berlanjut sampai bulan depan, mungkin nggak sih terjadi di 2 putaran terbuka? Putaran kedua tampaknya menjadi pilihan atau proyeksi utama ya hari ini. Ya, kalau dilihat dari survei-survei yang ada, kami juga mengamati misalnya seberapa yakin pemilih terhadap pasangannya, apakah ada kemungkinan berpindah atau tidak. Ya, kalau di rata-rata masih ada kemungkinan sekitar 15-18% pemilih itu akan berpindah ke pasangan yang lain. Jadi kalau seandainya sekarang katakanlah Pak Prabowo di surveinya indikator itu ada di angka 45%, lalu kita korting total 15% atau kita korting 10%, maka pergerakan turun suara itu bisa dari 45 turun ke 35 bahkan sampai ke 30%. Kalau tadi kita mengamati data persentase orang yang masih mungkin berpindah
pasangan nanti di 14 Februari. Oke, jadi sejauh ini juga kita tahu kan masih akan ada satu kali debat lagi ya pada hari Minggu. Ada 2 kali. Ada 2 kali lagi, oke. Sejauh mana kira-kira akan mempengaruhi para pemilih? Ya sebetulnya sampai hari ini kita belum punya survei yang cukup signifikan untuk membahas hasil debat 3 ya. Indikator melakukan survei sebelum debat 3. Dan kita memahami bahwa hype-nya untuk debat 3 itu adalah debatnya Mas Ganjar. Debat 4 dan debat 5 itu memang lebih cocok dengan karakter 01 dan 03 daripada 02, terutama nanti debat 5. Iya. Debat 5 tentang kemiskinan, tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang kesejahteraan, inklusi, itu karakternya Mas Ganjar atau karakter seseorang yang pernah lama bergelut di pemerintahan daerah. Jadi Mas Ganjar dengan Mas Anies mestinya akan lebih memahami, lebih bisa mengoperasionalkan ide-ide terutama nanti untuk debat 5 tanggal 4 Februari. Nah, apalagi nanti debat keempat nih Pak Mahfud akan muncul nih, dan TPN pasti melihat debat keempat nanti Pak Mahfud juga akan tampil dengan performa terbaik seperti itu. Apakah nanti akan mampu menaikkan elektabilitas kembali? Ya diharapkan begitu, ya karena ini saya baru saja selesai bersama Pak Mahfud, jadi bisa melihat bagaimana beliau siap, bagaimana beliau sudah menggali data-data, track record Pak Mahfud sebagai Mahkamah Konstitusi, sebagai Menko Polhukam terkait dengan tema-tema di debat 4 tadi bercerita panjang apa yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi 2008-2011 yang terkait dengan sumber daya alam, misalnya tentang laut pesisir, ternyata ada beberapa regulasi-regulasi yang dibahas di Mahkamah Konstitusi terkait itu yang dibatalkan karena tidak berpihak kepada kemakmuran rakyat. Jadi dengan cerita-cerita real, track recordnya Pak Mahfud, kami yakin Pak Mahfud akan bisa menawarkan program-program dan juga menunjukkan rekam jejaknya yang sangat nyata untuk isu-isu debat 4. Oke, berarti menurut Anda untuk debat Cawapres pada hari Minggu besok ini kecenderungan akan unggul di nomor 3 ya? Ya, Pak Mahfud akan kuat dengan karakter hukumnya, akan kembali menawarkan program-program tasnya, dan itu akan berbasis kepada track record, bukan hanya sekedar janji, tapi track record Pak Mahfud yang lengkap, terutama kombinasi antara Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam. Oke, baik Mas Andi, kita tunggu saja debat keempat nanti. Pak Mahfud akan muncul, apakah akan kembali menaikkan elektabilitas nanti? Kita lihat saja nanti. Terima kasih banyak Mas Andi atas informasinya telah berbagi bersama kami di siang kali ini. Selamat siang. Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik sepatu di Ngawi, Jawa Timur. Ya, pemirsa, Ganjar berjanji akan mempromosikan produk karya anak bangsa ke luar negeri melalui para duta besar. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi pabrik sepatu di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kedatangan Ganjar disambut antusias pekerja pabrik untuk bersalaman dan bersuah foto. Ganjar ingin mendengar secara langsung aspirasi serta keluhan dari pekerja pabrik. Dalam pernyataannya, Ganjar mengapresiasi pabrik yang berlokasi di jalur Ngawi Caruban ini mempekerjakan 1.600 buruh dan sudah berdiri 10 tahun dengan memproduksi sepatu kualitas ekspor. Ganjar berjanji akan mendorong para duta besar untuk mempromosikan produk lokal di luar negeri. Sehingga beberapa negara di luar sana yang membutuhkan katakan produksi alas kaki seperti yang ada di pabrik ini bisa kita dorong. Umpama kapasitas turun di lobi, maka ini perlu bantuan-bantuan yang bisa diberikan karena ini menyerap tenaga kerja lumayan pada karya ya, itu cukup banyak. Kemarin saya melihat di Bekasi kalau tidak salah
ada karyawan 1.500 untuk PHK. Nah, kita kan hari ini dalam kondisi ekonomi yang belum bagus mesti bertahan. Meskipun tentu plan B-nya kita siapkan. Seandainya mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan, kita siapkan ruang untuk mereka bisa dikasih pelatihan. Ganjar juga menyampaikan bahwa perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja lokal harus diberikan perhatian untuk memaksimalkan sinergi seluruh stakeholder. Dari Ngawi, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkunjung ke Blora, Jawa Tengah. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan masyarakat Desa Hutan se-Jawa Tengah. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi Blora, Jawa Tengah. Kedatangan Prabowo merupakan kunjungan kerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Ribuan warga menyambut kedatangan Prabowo di lapangan Kridosono, bahkan ratusan pelajar membuat pagar betis dan menyalaminya. Prabowo dijadwalkan menghadiri acara temu akbar Lembaga Masyarakat Desa Hutan se-Jawa Tengah dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Agenda tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan Andi Amran Sulaiman, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Muhammad Lutfi, Bupati Blora Arif Rohman, dan pejabat lainnya. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya dengan berdialog bersama ratusan tenaga kesehatan di Jakarta. Di hari kampanye ke-52, Capres Anies Baswedan berkampanye di Jakarta dengan menggelar acara Desak Anies yang diikuti oleh ratusan tenaga kesehatan dari berbagai daerah. Anies berdialog dengan para tenaga kesehatan dan menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait masalah kesehatan dan kesejahteraan medis di Indonesia. Anies menekankan kesejahteraan tenaga kesehatan menjadi penting untuk membangun ekosistem dunia medis di Indonesia menjadi lebih baik. Sampaikan tadi adalah pesan keterbukaan, bahwa kami terbuka untuk mendiskusikan masalah-masalah kebijakan kesehatan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik, agar orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan bekerja dalam ekosistem yang sehat. Kualitas kesehatan nasional itu juga setara dengan kesejahteraan tenaga kesehatannya. Dan itu juga yang menjadi prinsip yang hendak kami pegang. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, saya akan kembali dengan informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, PT PLN bersama Satuan Tugas Transisi Energi Nasional meluncurkan Rumah Perancangan Aksi Transisi Energi Nasional. Dan kegiatan ini sebagai upaya untuk mempercepat proyek transisi energi dan juga target net zero emission. PT PLN bersama Satuan Tugas Transisi Energi Nasional atau Satgas TEN meluncurkan Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office atau Rumah Perancangan Aksi Transisi Energi Nasional atau disingkat PATEN yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tentu saja peluncuran ini sebagai bentuk komitmen sebagai anggota Sari Satgas TEN dan tim kerja dalam menginisiasi lahirnya Rumah PATEN sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antar lembaga, serta wujud dukungan PLN kepada pemerintah dalam mencapai target Nationally Determined Contribution pada 2030 dan Net Zero Emission pada tahun 2060. Rumah bersama ini disiapkan PLN sebagai tempat untuk koordinasi lintas kementerian, diantaranya Kemenko Marves, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Persero, dan pihak terkait. Hal ini pun sebagai tempat kolaborasi hingga penyusunan roadmap dalam rangka mempercepat net zero emission. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wijono dan Mugiarso menjelaskan, keberadaan rumah bersama ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong berbagai inisiatif transisi energi. Di samping itu, dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rahmat Kaimudin, menilai peresmian rumah bersama ini merupakan momentum yang sangat baik dalam menyatukan berbagai hal yang diperlukan terkait transisi energi. Ini menjadi sangat penting pemerintah meneguhkan kembali komitmennya untuk isu-isu yang terkait dengan transisi energi dengan berbagai capaian yang terkait dengan enhanced NDC, kemudian bagaimana net zero emission juga akan kita capai. Pada intinya isu itu akan kita kelola bersama-sama melalui wujud di rumah bersama ini. Tentunya ini adalah momentum yang sangat baik karena dari sini ini niatnya adalah untuk menyatukan berbagai hal yang kita perlukan untuk melaksanakan transisi energi. Misalnya dari sisi teknis, dari sisi keuangan, dari sisi kebijakan. Oleh karena itu kita membentuk tentunya tim-timnya dari berbagai kementerian, lembaga dan juga dari BUMN yang bisa menyatukan itu. Saat ini tentunya di-lead oleh Kementerian SDM dan juga dari PLN. PLN menyiapkan Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office sebagai rumah bersama untuk kelancaran pelaksanaan tugas dari Satgas TEN. Bukan sekedar kantor, rumah bersama ini merupakan epicentrum dalam pelaksanaan pengawalan proses transisi energi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan strategi transisi energi. Kan transition of energy ini aspeknya banyak sekali. Dari PLN tentu saja lebih banyak aspek teknisnya, aspek komersialnya, tetapi ternyata ada aspek dari sudut pandang kebijakan yang ada di Kementerian SDM. Ada aspek dari Kemenko Marves dalam kerangka dan Kemenko Perekonomian dalam kerangka makroekonomi, hubungan internasional, dan kemudian juga dalam Kementerian Keuangan dalam alokasi budget bagaimana mempengaruhi dari postur APBN, dan tentu saja dari Kementerian BUMN bagaimana dampak terhadap financial commercial viability dari BUMN tersendiri. Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan Indonesia agar dapat mewujudkan net zero emisi pada tahun 2045 mendatang. Dirut PLN Darmawan Prasojo pun menegaskan Satgas ini menjadi sangat penting untuk mendukung perubahan energi dari berbagai aspek, mulai dari regulasi, teknis, kebijakan, hingga eksekusinya. Dari Jakarta, Putu Bagus, Aristiawan, iNews melaporkan.